Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kami mengambil satu studi kasus, yaitu pemesanan tiket pesawat Garuda Airline Application. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Titin Setiana dengan stambuk 130-20-21-00-91 sebagai moderator. Dan rekan saya Santi 130-20-21-0162 sebagai pembaca materi kedua. Dan rekan saya lagi Nada Triode dengan stambuk 130-21-0125 sebagai pembaca materi ketiga. Next. Pada materi pertama saya akan bacakannya, yaitu pendahuluan. 1.1 Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi perangkat lunak, pemesanan tiket pesawat Garuda Airline. Perangkat lunak yang dibuat adalah berbasis web dan bisa diakses dengan mudah melalui mobil atau handphone. Dokumen ini ditujukan pada pelanggan dan pengembang atau desainer atau penguji atau pengelola. Pembaca diharapkan mempunyai pengetahuan dasar tentang bagaimana cara pemesanan tiket pesawat yang sesuai, pengetahuan dan pemahaman tentang Unified Modeling Language atau UML diagram juga diperlukan. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fast design. 1.2 Cakupan produk. Perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah perangkat lunak pemesanan tiket pesawat, yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah proses administrasi, pemesanan, dan penjualan tiket pesawat Gatot-Kaca Airline. 1.3 Definisi, akronim, dan singkatan. Admin merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk perawatan sistem dan serta bertanggung jawab terhadap operation. User, karyawan, atau kasir loket. Penumpang merupakan orang yang akan menggunakan jasa pesawat. Web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan internet. Transaction report, laporan rekapitulasi transaksi per satu penerbangan. Monthly report, laporan rekapitulasi transaksi per satu bulan. 1.4 Referensi. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan SKPL ini adalah sebagai berikut. A. Dokumen 1 menjelaskan tentang database sistem dan database pelanggan. B. Dokumen 3 format keluhan standar. 1.5 Tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen SKPL yang berisi tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup, masalah pengembangan perangkat lunak juga memuat definisi, akronim, dan istilah yang digunakan serta deskripsi umum dokumen yang merupakan ikhtisar dokumen SKPL. Deskripsi global perangkat lunak mendefinisikan perspektif produk perangkat lunak serta asumsi dan ketergantungan yang digunakan dalam pengembangan aplikasi penjualan, pemesanan, dan pembelian tiket pesawat terbang.
Deskripsi umum. 2.1. Deskripsi produk. Perangkat lunak pemesanan tiket pesawat ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah proses penjualan, pemesanan, dan pembelian tiket pesawat. Aplikasi penjualan tiket pesawat ini berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu calon penumpang, pihak manajemen, admin, dan customer service, atau pada loket penjualan. Sistem pembelian tiket pesawat secara online merupakan suatu web database, application yang mengolah data pelanggan saat melakukan reservasi dengan membeli tiket. Pelanggan mendapatkan informasi mengenai jadwal penerbangan, tujuan penerbangan, dan harga tiket, namun hanya pelanggan yang telah melakukan registrasi dan melunasi pembayaran yang dapat melakukan pembelian tiket. Dengan mempertimbangkan kemudahan navigasi dan lalu lintas data di mana pelanggan harus memberikan beberapa informasi pribadi. Pendaftaran dilakukan hanya dapat dilakukan melalui web yang bisa diakses melalui PC ataupun handphone. 2.2. Fungsi produk. Perangkat lunak sistem pemesanan tiket pesawat ini mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain 2.2.1, yaitu calon penumpang dan karyawan atau penjaga loket pembelian tiket dapat melihat daftar harga tiket, jam pemberangkatan, dan kelas-kelas yang disediakan. 2.2.2 memungkinkan pemesanan tiket secara online sehingga dapat memesan tiket penerbangan dimanapun dan kapanpun. 2.2.3 Pemilik usaha dan karyawan dapat melihat rekapitulasi penjualan berangkatan per hari dan per bulan. 2.2.4 User sistem penjualan tiket harus login terlebih dahulu untuk melaksanakan proses penjualan dan pembelian serta untuk melihat laporan transaksi. 2.3 Karakteristik user. Dalam pemesanan tiket pesawat Garuda Airlines terdiri dari beberapa kategori, yakni calon penumpang, individu yang ingin melakukan perjalanan udara untuk berbagai keperluan seperti liburan, bisnis, atau kunjungan keluarga. Pengguna teknologi, pengguna yang terbiasa dengan teknologi dan cenderung memesan tiket pesawat secara online melalui situs web atau aplikasi seluler Garuda Airlines. Batasan-batasan umum. 2.41 Aplikasi bersifat web. 2.4.2 Aplikasi pemesanan tiket akan dibangun menggunakan PHP dengan database menggunakan MySQL. 2.5 Asumsi dan ketergantungan. 2.5.1 Setiap entitas mempunyai hak akses. 2.5.2 yaitu admin bisa melihat sistem secara keseluruhan tetapi tidak dapat merubah data-data. Admin hanya mengatur data-data user. 2.5.3 Pemilik atau owner bisa melihat sistem secara keseluruhan dan dapat merubah data-data di dalamnya. 2.5.6 Bagian customer service mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan tiket. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Santi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu persyaratan umum. 3.1 Persyaratan umum intervensi eksternal, ketersediaan antarmuka. Garuda Airlines menyediakan antarmuka eksternal yang dapat diakses oleh pihak ketiga, seperti agen perjalanan atau situs perbandingan tiket pesawat. Antarmuka ini memungkinkan pihak ketiga untuk mengintegrasikan sistem pemesanan mereka dengan sistem Garuda Airlines, sehingga mereka dapat menawarkan tiket pesawat Garuda Airlines kepada pelanggan mereka. Antarmuka eksternal harus memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh Garuda Airlines.
Persyaratan ini mungkin meliputi format data yang harus digunakan, protokol komunikasi yang diharapkan, keamanan data yang harus dijaga. 3.1.1 User interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka pemesanan tiket Garuda Airlines antaranya tata letak yang intuitif dan jelas yang memandu pengguna melalui proses pemesanan tiket. Penggunaan elemen visual yang menarik untuk menarik perhatian pengguna seperti gambar pesawat atau tujuan perjalanan. Pengorganisasian informasi dengan baik, termasuk pilihan rute, tanggal keberangkatan, jumlah penumpang, dan pilihan kelas. Penyajian pilihan rute penerbangan yang mudah dipahami dan navigasi yang sederhana. Kalender interaktif untuk memilih tanggal keberangkatan dan kepulangan dengan jelas. Fitur pencarian cepat dan filter untuk membantu pengguna menemukan jadwal penerbangan yang sesuai dengan preferensi mereka. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Aplikasi ini berjalan di atas perangkat keras berupa beberapa komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTPS, di mana file aplikasi ditempatkan pada web hosting yang dioperasikan oleh administrator. 3.1.3 Antarmuka komunikasi. Aplikasi pemesanan tiket ini menggunakan antarmuka berbasis web dan pengguna mengoperasikannya menggunakan keyboard dan mouse dengan sistem operasi Windows dan dapat diakses menggunakan perangkat mobil seperti HP. User harus login untuk mendapatkan hak akses. 3.2.1.2 Pemesanan tiket online. Sebelum melakukan pembelian tiket, calon pembeli harus melakukan registrasi melalui web seperti registrasi pelangganan mendapatkan sebuah user ID yang unik. Dengan menggunakan user ID ini, pelanggan dapat melakukan transaksi. Proses pembayaran dilakukan menggunakan transfer ke rekening pengelola maskapai melalui ATM. Setelah proses transfer selesai, pelanggan perlu melakukan konfirmasi melalui web penjualan tiket atau bisa menggunakan telepon. Setelah proses konfirmasi, pelanggan akan diberikan kode unik dan nomor kursi sebagai key untuk penerbangan. 3.2.2 Fungsi admin. Admin memiliki otoritas untuk menambahkan, mengedit dan menghapus user yang terdiri dari pemilik, karyawan, dan member. 3.2.3 Fungsi input proses output. 3.2.3.1 Fungsi input. Beberapa proses pada tahap penginputan pemesanan tiket antara lain pemilihan rute. Pengguna dapat memilih rute penerbangan dengan memasukkan bandara keberangkatan dan bandara tujuan yang diinginkan. Tanggal keberangkatan. Pengguna dapat memasukkan tanggal keberangkatan yang diinginkan dalam format yang ditentukan. Jumlah penumpang. Pengguna dapat memasukkan jumlah penumpang dewasa dan anak-anak yang akan melakukan perjalanan. Informasi ini diperlukan untuk menghitung harga tiket dan menentukan kapasitas pesawat yang diperlukan. 3.2.3.2 Fungsi proses. Untuk fungsi prosesan antara lain pencarian jadwal penerbangan, perhitungan harga tiket, penyimpanan data pemesanan, pembayaran, konfirmasi pemesanan, penyimpanan dan manajemen data pelanggan, integrasi dengan sistem penjadwalan dan keberangkatan. 3.2.3.3 Fungsi output. Memberikan informasi terkait tiket pesawat yang telah dipesan oleh penumpang. Output ini mencakup detail perjalanan seperti nomor penerbangan, waktu keberangkatan dan kedatangan, rute penerbangan, nomor kursi, dan informasi lain yang relevan.
Fungsi utama output pemesanan tiket pesawat Garuda Airlines adalah untuk memberikan konfirmasi kepada penumpang mengenai detail penerbangan yang telah dipesan. 3.2.4 Informasi jadwal keberangkatan kota antar provinsi trayek. Jadwal berangkat dan tiba angkutan antar kota, antar provinsi berdasarkan jalur trayek. Jalur trayek yang dilalui oleh angkutan darat, jenis angkutan yang tersedia, status ketersediaan jumlah angkutan, harga tiket berdasarkan jalur dan jenis trayek angkutan. 3.2.5 Klasifikasi trayek angkutan. 3.2.5.1 Klasifikasi trayek pesawat Garuda Airlines sebagai berikut. Domestik. Klasifikasi ini mencakup penerbangan antara berbagai kota di dalam negeri Indonesia. Garuda Airlines menawarkan penerbangan domestik yang menghubungkan puluhan kota di seluruh kepulauan Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, hingga Jayapura. Internasional. Garuda Airlines juga menyediakan penerbangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara. Penerbangan internasional ini mencakup tujuan populer seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong, Sydney, Amsterdam, dan masih banyak lagi. Regional. Klasifikasi proyek ini mencakup penerbangan ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Garuda Airlines menawarkan penerbangan regional yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Jarak jauh. Klasifikasi ini mencakup penerbangan jarak jauh atau long haul yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara di Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, dan benua lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu ialah 3.2.5.2. Jaringan trayek terdiri dari trayek kota utama yang dilayani oleh Garuda Airlines di dalam negeri termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, Bali, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta, dan banyak lagi. Trayek antara negara mereka mengoperasikan pengembangan menuju tujuan seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, Phnom Penh, dan Ho Chi Minh City. Trayek kota menyediakan penerbangan ke beberapa kota penting di kawasan Asia Pasifik. Beberapa tujuan yang dilayani termasuk Sydney, Melbourne, Perth, Tokyo, Seoul, Beijing, Shanghai, Hong Kong, dan Taipei. 3.3 Persyaratan 3.3.1 Pelayanan retribusi. Biaya bagasi Garuda Airlines menerapkan biaya tambahan untuk bagasi
yang melebihi batas berat atau dimensi yang ditentukan untuk setiap kelas penerbangan. Pemilihan kursi, Garuda Airlines dapat membebankan biaya tambahan kepada penumpang yang ingin memilih kursi tertentu di dalam pesawat seperti kursi dengan legroom yang lebih luas atau kursi di depan pesawat. Pembaruan atau perubahan jadwal jika penumpang perlu memperbarui atau mengubah jadwal penerbangan mereka setelah melakukan pemesanan, Garuda Airlines biasanya menerapkan biaya pembaruan atau perubahan. 3.3.2 Pencetakan kuintitas atau retribusi. Untuk mendapatkan kuintitas atau karcis retribusi, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan Garuda Airlines melalui telepon atau melalui loket check-in di bandara. Sampaikan permintaan Anda kepada materi selanjutnya 3.3.3 batasan memori. Dalam implementasi aplikasi membutuhkan cakupan batasan kebutuhan memori data antara lain tempat duduk, bagasi, dan fasilitas lainnya. 3.4 Atribut perangkat lunak. 3.4.1 Kemampuan. Garuda Airlines menggunakan berbagai perangkat lunak di pesawat mereka untuk mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan kenyamanan penerbangan. 3.4.2 Keamanan. Kepatuhan terhadap regulasi keselamatan penerbangan. Garuda Airlines memenuhi regulasi dan persyaratan keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan di negara tempat operasi mereka. Pemeliharaan pesawat. Materi selanjutnya 3.4.3 Perawatan. Perawatan pesawat yang dapat teratur penting untuk memastikan bahwa pesawat beroperasi dengan tingkat keselamatan dan keandalan yang tinggi. Entity Relation Diagram seperti gambar di bawah. Next. Data Flow Diagram level 1 seperti gambar di atas. Next. 3. Stated Intersection Diagram. Adapun seperti gambar di bawah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.